pertimbangan itu wajar aja kalau orang melihat cara Sandi bergerak secara politik. Mirip kayak pedagang, nggak laku di pasar Tanah Abang, dia pindah ke pasar rumput. Nggak bisa menjamin. Jadi tadi kan kita sempat singgung tuh Bang, PDIP itu maunya ngambil ceruk NU dan Jawa Timur. Kayaknya nggak bisa menjawab Erick juga. itu nggak bisa menjawab kan? Permintaannya Ibu Mega. Iya, gue ngebayangin ya, AHY itu ketimbang dia misalnya ngotot cawapres ya. Kalau Menko atau menteri-menteri teknis, Menhan gitu, dia lebih punya panggung Bang, dan itu investasi 2029. Nah, jadi AHY itu kan ketum Bang, tapi ada lagi ketum yang menjadi cawapres. Iya. Ketum yang selalu menyatakan bahwa NU adalah dia. Bukan NU adalah dia, maksudnya dia mewakili NU. Iya, dan dia punya peran besar katanya, terutama soal dana pesantren buat pesantren NU nih Bang. Luar biasa sih. Dan Ijtima Ulama NU, kalau Ijtima Ulama entah itu atau NU itu merekomendasikan dia sebagai cawapres. Nah cuma itu, beberapa politikus PKB bilang dia ini sudah direkomendasikan kiai-kiai. Artinya dan salah satu kader dia membatasi atau mengingatkan Prabowo. Hei Prabowo, batas akhir Juni. Kalau akhir Juni nggak diumumkan cawapres di koalisi Prabowo, kita evaluasi. Karena ini sudah kedua kali dia janjikan kepada kiai-kiai, tadinya kan setelah Lebaran. Betul. Dia memang salah satu politikus PKB bilang ini sesuai pesan kiai-kiai kami, harus segera dideklarasi. Penekanan kata kiai itu sebenarnya bukan sangat menembakkan panah ke hatinya Prabowo yang memang membutuhkan dukungan kiai-kiai di Jawa Timur. Jadi memang Prabowo sekarang dihadapkan pada situasi yang sulit, walaupun popularitas dan elektabilitasnya nomor 1. Ternyata nggak jaminan juga buat Prabowo milih senaknya cawapres. Kalau dulu dia bisa senaknya milih cawapres 2019, AHY geser, Gatot geser lah, datang Sandi. Oke. Gue mau Sandi. Padahal Sandi dulu Gerindra. Tetap. Karena full otoritenya dia menentukan cawapres. Hari ini Prabowo dengan elektabilitas tertinggi, popularitas tertinggi kata pollster, ya kan? Tidak bisa menentukan cawapres. Bahasa mereka tidak bisa menentukan cawapres secepatnya. Hati-hati. Namanya Muhaimin Iskandar Bang, lupa kita. Oh iya, Caimin. Ada beberapa perubahan. Gus Imin, Caimin, Gus Ami. Entah kenapa, karena tiga-tiganya identifikasi dengan kedaerahan. Iya, betul. Dan dia sepertinya bukan kedaerahan aja, ada identifikasi dengan, kalau Gus bicara dia keturunan Kiai, Caimin penunjukan menggambarkan mewakili salah satu identitas suku di situ di Jawa Timur. Satu lagi Gus juga sih, Gus ya itu. Gus Ami sama Gus Imin. Gus Ami sih. Gus Ami sama Caimin. Tapi apapun itu nama aslinya Muhaimin Iskandar. Jadi buat ketua partai terlama setelah Megawati. Artinya mumpuni talenta politiknya. Iya, karena dia punya sejarah buruk sebetulnya sama NU yang basis loyal sama Gus Dur. Ya. Tapi tetap bertahan. Nah, berarti orang ini sebetulnya bukan kaleng-kaleng juga. Bukan kaleng-kaleng. Yeni Wahid, CS yang ya gue nggak bisa bilang kaleng. Tapi ya kemampuan politiknya masih kalah sama Caimin. Ini yang dijual mungkin sama Caimin. Caimin dengan Prabowo. Dia tahu kondisi Prabowo lagi nyari cawapres yang bisa merebut suara Jawa Timur dan NU. Dia sodorkan lah itu. Sementara Prabowo juga ada dalam tanda kutip mungkin ada pesanan dari kekuatan lain yang menyodorkan nama lain. Atau juga ada satu kekuatan besar yaitu partai lain yang yang lebih bisa memberikan lebih benefit, garansi dan benefit secara apapun ya. Secara apapun. Nah, persoalan itu yang membuat Prabowo bisa, kalau bahasa positifnya bingung, bahasa negatifnya tidak mampu memutuskan. Gitu. Karena sebenarnya mungkin ada bisikan, sebenarnya dengar juga Bang bisikan yang buat Prabowo agak ini mungkin ada kasus hukum sebenarnya yang lagi mengintai juga nih. Untuk itu. Kalau Caimin kan kita tahu
beberapa bulan lalu pernah lah disinggung lah di KPK ya. Di KPK. Mungkin itu yang jadi pikiran Prabowo gitu. Iya, Bisa kalau jadi. berdasarkan informasinya memang Prabowo, timnya Prabowo selalu bilang kami berhati-hati memilih. Nah, itu kan berhati-hati maknanya besar. Dalam segi hukum, dalam segi apapun ya. Cuma kan kelihatannya Caimin itu dengan teman-temannya di PKB itu mengatakan, kami baik-baik saja kok, ya kan? Ya. Bahkan kemarin proposalnya PAN soal Erick Thohir itu dibilang gini sama Caimin. Iya ke Prabowo udah, tapi ke saya belum. Nah itu artinya berat juga tuh. Ya karena cawapres lain. Jadi dia masih. Erick Thohir kan gerbongnya berbeda. Iya. Makanya gerbong NU-nya berbeda. Iya, makanya padahal sama-sama NU ya. Caimin ngasih kode, dia belum komunikasi sama gua. Karena Erick Thohir itu lebih ke ketua PBNU hari ini. Iya, betul. Bukan ke siapa? Caimin. NU PKB. Nah, memang Caimin ini juga partai politik yang punya bargain kuat. Kalau dia geser misalnya, goyang juga tuh koalisi Prabowo. Ya, mungkin jadi misalnya Erick Thohir punya PAN dia misalnya. Oke. Atau Golkar. Iya, Golkar masuk lah itu kan. Sebenarnya udah ada wacana koalisi permanen tuh permanen. Dengan Prabowo capresnya. Tinggal pusingnya cawapres nih. Caimin kah, Erick Thohir kah, Erlangga kah. Nah, tapi Bang, kalau misal dievaluasi, Abang bacanya kemana nih Caimin? Lah, jadi evaluasi misalnya Juni sebenarnya udah ada pergeseran. Caimin mengatakan bahwa keputusan cawapresnya Prabowo ada di tangan saya. Muzani Sekjen Gerindra bilang bahwa golden tiketnya cawapres di koalisi Prabowo Kir itu ada salah satunya ada di tangan Caimin. Artinya selain Caimin bisa yang lain. Persoalannya kalau lihat dari Caimin itu dia tipikal juga partai yang mirip-mirip Golkar sebenarnya. Harus ada di daerah pemenang. Di penguasa lah. Di penguasa. Dia itu nggak bisa keluar dari lingkaran penguasa. Dari lingkaran penguasa. Jadi mungkin ya, kalaupun bukan dia yang jadi cawapres, tapi ada garansi lah, jaminan. Mungkin kalau menurut saya pembagian kekuasaan mungkin ya kan. Jabatan lebih banyak lah. Jabatan lebih banyak, pos-pos. Atau dia meningkatkan lagi jumlah anggaran abadi pesantren, bisa jadi kan. Atau mungkin mungkin yang lebih jauh yang selama ini jadi rumor ya kan. Ya saya nggak mau diganggu-ganggu, dicari-cari kesalahan terus soal kasus apapun yang di KPK. Kan yang paling penting pertama kan personal. Kan dalam dunia politik hukum hari ini semua orang bisa dicari kasusnya. Mungkin sampai biaya listrik, tunggakan listrik aja bisa. Fadlizon tunggakan listriknya sampai kebuka ya di Bogor. Bisa keluar gitu. Hanya Caimin lebih pilih dia di lingkaran lingkaran kuasa. Berarti nggak jauh-jauh dari Prabowo atau Ganjar nanti. Karena kan Anies sudah sinyal. Kalau perubahan nggak ya Bang ya? Kalau PKB. Kalau PAN tadi kan PAN masih kita baca mungkin. Tapi PKB kayaknya. Walaupun Zulhas itu pasti punya utang budi dengan presiden karena dia diangkat jadi menteri. Tapi kalau presiden berpikir melihat bahwa Erick Thohir harus punya harus punya panggung, bisa jadi itu ke sana. Kan kita nggak tahu politik, mungkin hari ini Jokowi marah nama Anies tapi di belakang bisa juga kontak-kontakan. Biar bagaimanapun 2014 mereka ini pernah bareng-bareng, ya kan? Dan cara kampanyenya sama loh. Ganjar, Jokowi, Anies, cara kampanyenya sama. Yang beda kan Prabowo doang. Karena Prabowo dulu musuhnya mereka bertiga, ya kan? Itu doang. 2019 Anies nggak kampanye kok buat Prabowo. Tapi Prabowo kampanye buat Anies di nggak ada. 2019 Anies nggak kampanye, dia fokus di DKI bahasanya dia. Artinya kita nggak tahu isi hatinya Anies kan hari ini juga. Kalaupun dia mengusung perubahan dan segala macam, mungkin itu jadi memang ada skenario, ada tertentu juga. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa ada hubungan putus yang benar-benar antara Jokowi dengan Anies, ya kan? Karena biar bagaimanapun bisa jadi, ya kan? Misalnya Jokowi dengan Yusuf Kala kan pernah juga bekerja sama, ya kan? Nggak menutup Surya Paloh dengan Jokowi juga bisa jadi dulu kan punya benang merah, gitu kan? Nah berarti Erick Thohir tuh Caimin masih bisa
tapi kalau ke Ganjar PDIP dia bisa jual Timur dan NU. Oh iya. Itu dia punya bargain juga, Bang. Punya bargain. Kalaupun bukan dia, mungkin orang dia yang Jawa Timur. Iya. Nah, cuma dia perlu diamankan nih. Iya. Jangan-jangan habis Pilpres ada gerakan politik yang mau ngambil kursi ketua dia. Iya. Kan sebenarnya itu. Itu ngamanin itu juga. 2014 hampir semua itu terjadi kemungkinan besar ada turbulensi kepemimpinan. Hampir semuanya ada yang mungkin Rapimnas, Rakernas atau apapun itu. Jadi pasti gejala ada. politik panas banget tuh. Panas banget itu kan. Nanti bisa jadi alasan PKB gagal mengambil sikap di pemilu. Udah. Atau suara PKB di blok jadi alasan Caimin out aja Caimin gitu kan. out. Dan Caimin kan nggak bisa menduga-duga ada kekuatan yang tidak diketahui, yang punya mungkin dana besar, dana tidak terbatas untuk mendongkel dia. Itu kan yang harus diamankan dia semua. Jadi Caimin itu lebih pragmatis ya daripada dia sangat licin. Kemampuan dia membuat kakinya licin, ya itu yang membuat dia bertahan. Paling lama setelah Megawati. Kalau Megawati kan dia keluar dari PDIP-nya bisa hancur. Karena ketokohan dia. Kalau PKB sebenarnya bukan Muhaimin adalah ketokohan PKB, enggak. Kalau dapat restu NU lah ya. Siapapun nanti. Beda kalau Megawati itu tonggak, belum bisa bergeser. Puan atau anaknya yang Prananda itu belum bisa menggeser ketokohannya bahwa di situ PDIP, di situ Megawati. Taruh PKB, siapapun sebenarnya jadi ketua PKB itu tidak akan membuat PKB hancur gitu. Berarti lebih hebat Muhaimin sebenarnya. Mampu bertahan licin Muhaimin itu. Atau itu Bang, sekaligus kita mau bahas cawapres satu lagi nih. Katanya kalau Caimin evaluasi angin-anginnya nih Bang, bakal poros keempat sama Erlangga. Itu ada juga Bang. Oh bisa. Iya. Jadi katanya dia ngancem Caimin beberapa kesempatan bilang poros keempat bisa jadi nih kalau misalnya kita juga nggak dapet tempat atau kita akhirnya di luar dari Prabowo atau Ganjar. Sebenarnya iya, karena gini, biar bagaimanapun Caimin atau Erlangga pun itu butuh panggung. Pilpres itu AHY, Caimin, Erlangga itu butuh panggung untuk mempertahankan eksistensi partai. Iya betul. Minimal bahwa ketika lu sudah dalam kompetisi tertinggi, artinya popularitas lu itu sama dengan capres lain. Soal elektabilitas mungkin ya tidak sama karena tidak bisa dikejar dalam waktu yang singkat. Tapi setidaknya ada ekor jas yang bisa dia raih dari ikut sertanya dia dalam Pilpres. Jadi bisa dipilih juga sama Caimin berpasangan dengan Erlangga ya Bang? Karena Erlangga juga bisa. Erlangga terakhir bilang kan bisa jadi ada Ji Samsus kan 234 ada 4 pasang bisa jadi aja itu ya kan. Kalau misalnya Prabowo lambat atau lama atau Prabowo lebih banyak menunggu sinyal dari Merdeka Utara siapa yang harus jadi wakil. Kan ini persoalannya itu. Semua yang merapat ke Prabowo pertama selalu bicara bahwa gue punya golden ticket nih dari karena dulu kita bicara ke belakang dikit KIB sendiri dibentuk tuh katanya dari Merdeka Utara. Iya. Jadi kalaupun misalnya PAN P3, PAN, PKB, Golkar masuk ke dalam Gerindra. Persoalannya kan PAN bawa Erik, klaimnya dapat restu dari Jokowi. Muhaimin juga udah ketemu sama Jokowi, bisa jadi dia klaim juga saya direstuin Jokowi. Erlangga juga bisa jadi kan, artinya kan sekarang semua di tangan Prabowo nanya. Sementara Jokowi itu kan simbol, baca simbol dia, nggak ujuk-ujuk nih. Ya kan? Dia dan hitung-hitungan Jawanya masih kencang. Iya, coba sekarang bayangkan hari ini Prabowo digandeng terus sama Jokowi. Atau jangan-jangan nanti yang ketemu Gibran yang jadi cawapresnya Prabowo. Karena sebelumnya kan Prabowo udah ketemu Gibran. Tapi kan belum secara usia belum bisa ya. Kecuali bukan. Maksudnya yang ketemu Gibran. Jadi kan Jokowi ini lagi disorot-sorot cawe-cawe Bang. Jadi katanya akhirnya Jokowi mengutus Gibran lah buat ketemu. Ya ketemunya Hercules. Makanya. Iya juga ya. Apa jadi Hercules? Makanya itu agak ini juga kacau juga itu kemarin.
Jadi kalau menurut gue Muhaimin memang ya satu lagi Muhaimin tinggal dia maunya seperti apa. Kelihatannya gini, makin kemari makin kesana gitu. Makin kesana, makin jauh juga sih kelihatannya. Jadi kalau 4 partai ini bergabung, ya Caimin bilang enggak, masih cuma kir doang. Karena dia mau nggak mau Golkar juga belum. Ya Golkar juga datang dengan misi Erlangga cawapres. Nusron itu kan udah ngomong, ketua kami partai nomor 2 terbesar, ya kan, jaringan kami kuat, profesionalitas, teknokratisnya Erlangga, ekonom, ya kan, dan kami terbiasa mengelola pemerintahan, ya kan, dan suara Golkar nomor 2. Lalu kurang apa lagi? Dijawab sama PAN, bukan soal jumlah kursi, tapi soal elektabilitas calon. Nah, kan? Sementara dari pollster mengatakan, hampir sebagian pollster bilang elektabilitas cawapres itu nggak menentukan, karena orang milihnya capresnya. Berarti kan ada elemen lain yang harus jadi penentu gitu loh. Nah, menarik nih Bang Airlangga tadi. Airlangga juga berarti kesempatan dia buat kalau nggak poros keempat, dia bisa dapat tempat di mana tuh Bang? Prabowo mungkin ya? Karena angin-anginnya sih kayaknya Prabowo. Ya karena kalau ke PDIP itu susah. Sebenarnya peluang ke PDIP ada juga. Cuma walaupun kecil. Cuma karena gini, persoalannya adalah PDIP kan targetnya Jawa Timur juga, ya kan. Dan kemungkinan besar pun bukan sebagai cawapres. Tapi kalau di Prabowo, dia punya ruang itu. Termasuk tadi klaim, gue juga udah direstuin Jokowi. Ya, gue juga ada restu Jokowi. Ada Caimin, ada Airlangga, ada Erick Thohir yang klaim dari restu Jokowi kan. Coba kalau Demokrat juga datang sana, saya direstui Megawati. Habis ketemu Puannya. Jadi emang cuma tinggal bagaimana mau bicara hari ini, bicara Prabowo. Sekarang mau milih Muhaimin, Erick Thohir atau Erlangga, kan tinggal pilih. Kalau Erlangga hitungannya? Erlangga sebenarnya ya. Kalau di poster Bang, belakangan memang kecil ya. Emang dia selalu kecil karena mekanisme atau sistem di Golkar itu memang bukan basisnya basis individu, tapi sistem. Dia sistem tidak menghasilkan, dia tidak membuat pengkultusan terhadap orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi punggungnya partai. Tapi orang yang dijadikan ketua itu karena mekanisme sistem aja. Jadi semua orang punya peluang. Beda dengan partai lain, peluang untuk jadi ketum itu agak sulit. Ya kan, walaupun dibuat sedemokratis mungkin, tapi kalau di Golkar demokrasinya itu jalan ya, artinya siapapun tokohnya nggak perlu darah biru, darah merah, darah campuran, ya kan, tetap aja bisa punya peluang jadi. Nah, yang diandalkan dan dijual Golkar kan sistem ke bawah, jaringan dan segala macam untuk dia jual ke mesin partai lah. Dan kekuatan Golkar emang kebanyakan di basis Sumatera dan lain-lain. Sebenarnya mirip-mirip sih sama Prabowo, ya kan. Cuma memang kendalanya satu lagi, kalau Prabowo masih memandang soal elektabilitas cawapres ini berat nih. Berat, karena Muhaimin juga nggak dapat. Muhaimin juga nggak dapat kalau bicara elektabilitas partai. Tapi kalau bicara pasca sistem tadi parpol pasca pengawalan pemerintahan selanjutnya dengan asumsi menang, ya pilihannya nomor 1 itu Erlangga, kedua Muhaimin karena terbiasa dalam kekuasaan. Gitu. Erick Thohir kan baru 1 semester di kekuasaan, incas langsung, ya kan? Dan dia juga bukan ketua partai. Sementara Erlangga dan Muhaimin ketua partai. Jadi walaupun kalau kita lihat, makanya kembali lagi ke Prabowo, mau milih siapa, gitu kan? Jadi pertimbangan itu Bang ya. Jadi kalau elektabilitas mungkin Erick Thohir, tapi dia di pemerintahan juga masih sebentar. Parpol juga kecil, nggak ada perannya. Antara 2 ketum ini itu pertimbangan tadi parpol ya. Iya, pertimbangan partai politik. Tapi Erlangga nggak mungkin ke Anies lah ya. Udah fix kalau Golkar ya. Kalau menurut gua bisa nggak kira-kira Surya Paloh sebagai alumni Golkar nih tiba-tiba bilang udahlah Bu. Nggak, sebenarnya bisa aja ya. Karena kan gini, hasil Munas itu Erlangga itu kan tetap juga hasil Munas itu capres atau cawapres. Itu Nusron yang ngomong. Jadi itu dikembalikan ke Erlangga sendiri.
Artinya kalau ada peluang, menurut gua ya, kalau memang akhirnya Prabowo lambat ya memutuskan dan itu di last minute di ujung juga tidak ada. Iya, maksudnya di ujung ternyata poros keempat juga kayaknya memble nih idenya poros keempat gitu. Karena Erlangga kalau tujuannya untuk tampil dalam Pilpres, dia cuma butuh satu partai. Artinya dalam lingkaran partai-partai ini yang kelihatannya dalam tanda kutip tidak dianggap oleh koalisi-koalisi, tidak direspon baik, terus hanya dijadi sempalan dalam tanda kutip ya, misalnya ternyata Demokrat nggak dianggap kan di koalisi mana gitu. Coba kita ini punya tujuannya sama, kita main di kompetisi itu kan, di kompetisi tertinggi. Akhirnya ujung-ujungnya karena Golkar itu nggak biasa di luar kekuasaan, dia bertarung di putaran kedua. Ya, dalam putaran kedua. Atau dia ngomong sama Muhaimin, ini lama nih 08 nentuin kita. Tinggalin aja lah. Padahal kita cuma nyari 02, dia kan 01. Tapi ini 08-nya lama. Kita bikin aja lah, ya kan? Biarin dia sama Erick Thohir gitu kan. Erick Thohir lama juga ini geser. Ya kan? Benar, jadi akhirnya sendiri Prabowo kan. Prabowo sendiri, Sandi yang langsung. Jadi memang Prabowo sikapnya itu, sikap komandonya itu, sikap orang yang mengambil momentum itu, ya memang waktunya. Iya, sekarang nih ditentuin. Iya, harus ditentukan. Atau jangan Prabowo memang itu masih nunggu Merdeka Utara, Bang. Nah itu karena Merdeka Utara juga kan politiknya politik yang sangat berhati-hati. Berarti pertarungan cawapres yang kita sebut tadi, Erlangga, Caimin, Erick Thohir itu harus merebut terus Merdeka Utara dulu. Iya. Dan kelihatannya ini tekanannya tinggi loh. Iya. Artinya begini, bisa jadi partai-partai ini tidak menekan, misalnya tidak menekan Megawati, cawapres ini tidak menekan Megawati, tapi menekan calonnya. Ya kan? Cuma masalahnya kalau 4 orang ini menekan semuanya ke Prabowo. Ayo dong, kapan ini? Karena Prabowo itu wewenangnya itu lebih besar daripada Ganjar. Lu nggak bisa. Siapa yang berani menekan Megawati kan? Jadi, rebutannya ini Erlangga sama Caimin lebih ke Prabowo perjuangannya. Iya, karena gini loh, baik Erick Thohir, baik Erlangga, baik Muhaimin, dia langsung negosiasi ke capresnya. Capres dan pemilik pemilik partai. Sementara kalau ke Ganjar, tahapannya banyak. Bisa dia jadi harus bos gitu kan. Iya, bisa jadi harus dapat izin dari ngobrol ke Puan dulu. Bisa jadi harus ngobrol ke Megawati dulu. Ya Ganjar juga nggak punya kewenangan penuh menentukan siapa cawapres dia. Oke, Bang. Jadi intinya memang ada di tangan Prabowo. Tangan Prabowo dan restu Jokowi tadi. Nah, restu Jokowi. Dan 3 nama, Erick Thohir, Muhaimin, dan Erlangga itu bisa jadi semuanya mengklaim dapat restu dari Jokowi. Dan kalau misalnya Prabowo si 08 ini lama, poros keempat jadi. Menarik nih. Ya bisa jadi Erlangga sama Erick akhirnya jadi. Ya kan, KIB bersatu minus P3 kan bisa jadi. Ya kan? Terus Muhaimin gara-gara merasa nggak di ini, dia ke Anies, walaupun kecil, karena Demokrat lari ke Ganjar, kan bisa aja, itu kan politik bisa aja. Karena dulu kita menganggap, ini konklusi kita pernah dulu hampir beberapa bulan atau bertahun-tahun kita menganggap PDIP tidak akan bertemu dengan Demokrat dalam ruang yang resmi dan terbuka. Ternyata dipatahkan lah ini besok. Patah, artinya politik itu udah soal kepentingan aja. Pak Hasto, Pak Sekjen membuktikan teori politik sebagai dosen Unhan, dia langsung mempraktekkan. Dulu dia bilang tidak akan kami sama dengan Demokrat dan PKS, ya kan? Ternyata Mbak yang bakal jadi ketua umum itu. Ketemu lagi dia, duluan dia yang ketemu. Ya kan? Artinya dia sedang mempraktekkan ilmu politik yang diajarkan sama mahasiswa Unhan, didikan dia. Nih, gue bisa menjalankan apa yang disebut kepentingan. Ngeri loh. Jadi kita bakal ketemu lagi Bang di akhir Juni, karena semua ancaman itu kelihatan di akhir Juni. Jadi negara ini ditentukan Juni. Juni. IKN ditentukan Juni. Jadi selain bulan Bung Karno bulan Juni, bulan Juni juga bulan ancaman buat Pilpres 2024. Bulan ancaman buat para capres. Itu sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya. Salam Juni, salah. Apa tuh? Setelah Juni. Sampai jumpa lagi.